Ketika kekacauan membungkus seluruh dunia, bahkan setingkat Madinah pun hancur lebur, chaos, berdarah-darah. Ketika itu negeri yang paling aman, tempat yang paling makmur dan sejahtera, Palestina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kondisi Palestina ketika kita masuki kemarin? Kami masuk, Pak. Jadi ada nanti batas-batas antara daerah yang masih dikuasai oleh otoritas Palestina dengan yang sudah dijajah oleh Israel. Itu ada pelang-pelang merah, tanda-tandanya merah tuh. Berarti kawasan itu kawasan yang masih diduduki, dikuasai oleh otoritas Palestina. Masuk kami kawasan itu, Pak, langsung jalan-jalannya jelek, gedung-gedungnya tua, airnya bermasalah, listriknya hidup-hidup mati hidup. Ya, fasilitasnya, infrastrukturnya menyedihkan. Hidup penduduknya sangat memprihatinkan. Mereka bagaikan terpenjara, Pak, mau keluar payah, mau masuk sulit. Ya, ini kondisinya. Untuk Bapak Ibu ketahui, paling-paling hari ini 8% yang masih tersisa tanah Palestina yang masih dikuasai oleh otoritas Palestina. 92% mungkin sudah lebih sekarang, seluruhnya sudah jatuh ke dalam tangan Israel. Wahai Bapak Ibu, seluruh tepian Palestina berbatasan dengan negara sekitarnya semuanya sudah dicengkram oleh Israel. Jadi masuk lewat mana saja, Pak, harus dapatkan visa Israel. Untuk Bapak Ibu ketahui info berikut ini, saya masuk semua daerah yang Israel yang mendudukinya. Aduh, ya Allah, jalannya mulus-mulus, lebar, cantik, aspalnya mulus, cantik, taman-taman, kebun-kebun, dan mereka membangun infrastruktur standar internasional. Ya, mereka bangun rumah-rumah mewah, kaplingan-kaplingan rumah mereka tanahnya lebar-lebar, taman-tamannya luas, segala fasilitas lengkap, jutaan rumah penduduk untuk Yahudi internasional mereka siapkan. Itu niat mereka, Pak. Ya, jutaan rumah penduduk dengan cepat mereka siapkan. Mereka punya semua. Mereka punya orang-orang ahli, mereka punya fulus, mereka punya sumber daya, mereka punya segala peralatan dan sebagainya. Dan dengan itu Palestina yang indah hari ini sudah mereka bangun semewah-mewahnya. Bapak kalau lewat nanti kalau ada rezeki ya, setiap ada tempat yang indah, pemandangan yang indah, dipastikan ini sudah Israel yang kuasai. Bapak lewati perumahan-perumahan yang mewah-mewah, Bapak bisa katakan dengan pasti ini Israel yang sudah punya. Pastikan itu. Kalau Bapak lihat ada gedung yang mewah, ini Israel, ini Israel. Dan itu sangat mudah kita tanda. Ketika kita masuk daerah masih Muslim Palestina yang punya, semuanya serba memprihatinkan. Wallahu alam. Tapi singkatnya, begitulah kondisi hari ini yang saya lihat di Palestina. Ada hikmah yang mau kami sampaikan. Ketika Nabi menyuruh kita hijrah ke Palestina, kapan syaratnya kita baru diperintahkan hijrah? Saat Masjidil Aqsa sudah dibebaskan oleh para mujahidin terkuat, kemudian dikumandangkanlah berdirinya kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Ya, pusatnya di sana. Jadi bukan di Solo. Bukan di Solo, bukan di Jakarta, bukan di Aceh, bukan di Indonesia, bahkan bukan di Mekah, bukan di Madinah. Pusat khilafah Islamiyah di akhir zaman adanya di Palestina. Jantungnya adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi jangan kelimpungan gak karu-karuan. Khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu didirikan di Indonesia. Yang ada hanyalah di Palestina, tapi rahmatnya akan membungkus seluruh dunia. Gitu ceritanya. Ini orang-orang yang gak ngerti ayat, gak ngerti hadis, sok super, ya, lalu mengatakan siapa mendirikan khilafah Islamiyah? Ya, teroris. Loh, khilafah Islamiyah itu bukan berdiri di sini, boy. Berdirinya nanti di Palestina. Yang mendirikan itu bukan kita, coy. Yang mendirikan adalah para mujahidin yang membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau kita hijrah ke sana, jangan tanya duit ya, jangan tanya duit.
kami nanti nggak ada duit gimana? Demi Allah, hijrahnya orang-orang beriman terbaik di akhir zaman bukan karena duit, tapi karena Allah yang memilihnya, dan Allah pula yang akan mengantarkannya masuk ke Palestina nanti insya Allah. Jadi jangan katakan harus ada duit dulu. Tidak, tapi karena menurut Allah dia layak, dia pantas menjadi penghuni bumi pilihanku di akhir zaman. Allah yang akan datangkan dia. Ketika Allah mengundang, semuanya dimudahkan oleh Allah. Pertanyaan kita sekarang, nanti kami di mana rumahnya? Kami nanti nginap di mana? Apa buka tenda kami di situ? Buat rumah darurat atau bivak? Kayak gitu. Jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana. Dengar hadis tadi. Ketika kekacauan membungkus seluruh dunia, bahkan setingkat Madinah pun hancur lebur, chaos, berdarah-darah. Ketika itu negeri yang paling aman, tempat yang paling makmur dan sejahtera, Palestina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Bapak Ibu, yang dibangun oleh orang Yahudi pada hari ini, rumah-rumah yang dibangun oleh mereka pada hari ini, gedung-gedung dan infrastruktur yang mereka persiapkan, mereka bangun pada hari ini, demi Allah, itu mereka bangun atas perintah Allah, atas skenario Allah yang nanti akan dihuni oleh khilafah Islamiyah. Takbir. Jadi kita bersyukur. Terus Yahudi kerja terus, buat terus, bangun rumah-rumah yang baik dan cantik, kami yang akan huni nanti. Allahu Akbar. Gitu ceritanya mau hijrah. Jangan sekarang, nanti. Tapi pertanyaan terbesarnya, pantas nggak kita diundang oleh Allah menjadi penduduk bumi Palestina nanti? Itu pertanyaan serius. Kalau Bapak Ibu mau, maka jawabannya adalah pantaskan diri kita di mata Allah. Baik, jadi bumi hijrah di akhir zaman bukan Mekah ya Pak ya. Bukan Mekah, bukan pula Madinah. Dulu awal-awal saya ngajak orang untuk, awal-awal dulu ya, awal termasuk 2012, 2013, 2014. Saya masih mengajak orang nanti hijrah ke Mekah di akhir zaman. Persiapkan harta, persiapkan untuk hijrah ke Mekah. Dulu, tapi setelah terus belajar, nambah terus ilmunya, saya tahu Mekah, Madinah tidak pernah direkomendasi oleh Rasulullah sebagai tempat hijrah di akhir zaman. Bahkan Mekah, Madinah, negeri yang harus dijauhi di akhir zaman. Sebab di negeri itu akan banyak musibah. Apalagi setelah si MBS terang-terangan menentang syariat Allah, terang-terangan membuka segala macam fasilitas maksiat dan dosa di tanah yang dulunya menjadi tanah kerinduan umat. Ya, maka tempat itu akan dilanda berbagai macam petaka, bencana, musibah tak lama lagi. Bukan ke sana hijrah. Betul, ketika Dajjal keluar, Nabi perintahkan larilah kamu ke Masjidil Haram, larilah kamu ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa dan masjid di Baitul di Tursina, karena 4 masjid ini yang Dajjal tidak akan Allah izinkan masuk. Itu benar ya, itu benar. Tapi saat Dajjal keluar saja, sebelum Dajjal keluar tidak ada untuk hijrah kecuali ke Palestina. Oke Pak, semoga kita bisa hijrah bareng nanti Pak. Amin ya, nanti.